bisa menceritakan sejak kapan ini Pak Jajuk mulai membuat barongan, Pak? Awal mulanya itu bagaimana kok bisa punya ide membuat barongan ini, Pak? Saya mulai buat barongan sejak SD. Kalau tahun 60 lahirnya, sekitar kelas 5 itu ya jadi tambah tahun 70-an. 70-an. Itu membuat saya tadinya malah lupa kok. Diingatkan Pak Lewi Berbak itu. Kalau saya pernah buat barongan Tengger itu waktu masih SD. Itu Tengger Ngawen atau Tengger Jepun, Pak? Tengger Ngawen. Tengger Ngawen. Iya. Itu awal mulanya. Awal mulanya itu dari lempung atau sudah dari kayu, Pak? Jangan buat itu, Pak. Awal mula pertama kali. Awal mula SD kelas berapa, kelas 3 itu sudah kakak saya yang buat dari lempung, saya niru juga. Kan Ngawen juga terkenal barongan dulu itu, kalau main sama lempung kecil-kecil. Berarti dulu buatnya awalnya dari lempung, Pak ya, pertama kali ya. Iya, terus belajarnya berkembang dari lempung, iya. dari kayu. Nah, dari kayu tadi juga Ya sudah pernah melihat barongannya itu bahasa awal dulu. terus bentuknya dulu juga sudah seperti ini atau ada perubahan, Pak? Jenengan waktu Ada membuat perubahan, kalau dulu itu panjang. ini. Jenengan loh maksudnya, Pak. Oh, Buatnya, nggih. Iya, buatnya. saya juga ikut panjang. Awalnya Contoh. dulu ya, Pak ya. Iya, yang terkenal sekarang dengan barongan klasik itu. Jadi siungnya ini depan sama belakang sini. Jadi ini agak panjang. Terus di perkembangannya sekarang Perkembangannya, ada bahan gini. Iya. Terus sudah mulai saya apa? SMK sudah mulai menjual barongan juga. Waktu itu sudah produksi berapa lah di waktu SMK ini, Pak? Udah banyak atau apa Sudah atau di banyak. Udah ratusan mungkin kok. Waktu SMK itu banyak ketua barongan-barongan itu yang kenal dengan saya. Waktu masih SMA itu, Pak ya? Iya. Padahal saya nggak hafal. Kadang-kadang ini barongan Pak Jajuk gitu. Masih kalau dihitung sampai sekarang ya mungkin 500 saja lebih. Berarti Produksi saya, awal ya. mulai Hampir ribuan mungkin. perjualbelikan tuh SMA ya, Pak ya? Iya, SMK aja. SMK itu. Terus Dulu mulai keluar dari Ngawen itu kisaran umur berapa, Pak, atau tahun berapa gitu, Pak? Mulai banyak mengenal di Blora ini sampai di luar Blora ini, Pak. Di luar Blora. Atau mungkin selain Ngawen lah, Pak. Itu kan tadi kan Dulu di juga sudah ada 1-2. SMA itu sudah ada yang dari luar Ngawen ya. 1-2 yang anak apa? Yang biasanya yang transmigrasi. Rapop. Nah, sudah terkenal di luar Jawa juga. Berarti di SMA itu sudah ada keluar dari Ngawen dan terus mulai semakin banyak dikenal itu kisaran tahun berapa itu, Pak? Mulai dikenal tahun, Maksudnya sebelura sampai terus keluar iya, Blora itu. saya kan terus tahun 84-an itu kuliah di Bojonegoro sana. Jadi sempat hampa itu sekitar berapa tahun itu, 5 atau sekitar 5 tahunan. 5 tahunan vakum Terus saya tidak pernah ya, buat. kuliah belum lulus, saya disuruh buat barongannya Mbah Tomo itu tahun 89. 89 mulai gerakan baru itu Buat lagi ya, Pak ya. ternyata ikut lomba terus bisa nomor 1 gitu. Itu mulai Semenjak itu gerakan mulai baru banyak ya. banyak pemas. Banyak ya. Setelah itu setelah Mbah Tomo terus buatkan barongan Doan Pak Budi itu kami tua itu pakai lomba ya, gitu bisa nomor 1 gitu. Terus lagi setelah itu membuatkan BKK Kunduran. Waktu SMA itu rambutnya apa sudah panjang gini atau masih yang pendek, Pak? Waktu jenengan masih pendek. pengrajin SMA. Pendek sekitar dari sini sekilan sedikit tak. Kalau sekarang sekilan muncul 9 jari. Nah, terus mulai ada panjang itu awal pertamanya gimana, Pak? Kok bisa menjadi panjang itu? Ya itu ada yang mereka minta yang tinggi. Akhirnya Itu saya nggih. juga
Makanya Pak saya Jaju itu. menyesuaikan. Oh berarti juga Pak Jaju awalnya itu ya Pak ya, yang membuat. Iya, tinggi itu. menyesuaikan. Iya. Tapi pada waktu membuat barongan sampai Medan itu ya masih biasa. Sampai Medan tahun berapa? Barusan saja. Mungkin sekitar baru ya 5 tahunan ini berbuah panjang. Terus untuk matanya Pak, itu dulu awal-awal jenengan buatnya matanya pakai apa? Oh, Awal iya. dulu. Ini dulu memang ya termasuk penemuan ini ya. Iya. Waktu dulu itu Bapeda mengumpulkan seniman-seniman, inginnya itu membuat cendera mata barengan kecil-kecil seperti ini. Ya. Dari resin. Tapi saya punya misi lain. Saya itu sengaja mau buat mata. Jadi saya lain-lainnya itu disuruh membawa barengan kecil ini dari kayu untuk cetakan lah. Tapi saya membuat rotokan telur bebek itu loh. Iya, iya. Saya bawa telurnya, saya makan. Terus di sana setelah kumpul-kumpul dibagi resin sama katalis itu 1 botol, saya pakai sama Mas Gajuk. Saya praktekkan di rumahnya Mas Gajuk ke Gunung. Membuat dari itu ternyata jadi, tapi waktu itu belum bisa kinclong seperti ini. Setelah itu terus saya beli sendiri, resin sendiri di Semarang, terus mulai buat produksi ini dan saya jual ini. Pas SMA itu matanya jenengan kalau membuat barongan belum seperti ini, menggunakan itu yang pakai balon. masih balon ya SMA itu ya. Itu pun dulu saya rahasiakan, yang bisa buat mak saya. Balon itu Pak ya. Tapi lama-lama setelah saya ganti, rahasia itu saya buka. Caranya bagaimana? Caranya memotong balon itu pakai kawat. Jadi balon berapa watt gitu saya obosi, terus kawat ini saya bakar. Iya, iya. Pakai tang gitu. Setelah itu ngobos langsung saya tempelkan di balon ini, tik gitu. Sudah jadi setengah bola. Jadi dulu dalamnya ini mirror atau akrilik gitu ya, saya tutup balon. Contohnya ya barengan RGS itu dulu. Siap, balon itu ya. Ya. Berarti mulai jenengan beralih ini setelah tadi ya ada Ya, pertemuan ada, di ya. Bapeda tadi. Tahun berapa itu ya? Gak lupa juga. Sudah tahun 2010-an gitu. Terus untuk yang biasa dibuat Pak Jaju ini kayunya biasanya paling banyak apa Pak? Dari bahan kayu apa Pak? Dadap. Ada paling banyak. Kalau kayu lo memang agak sama kesulitan. Dadap. Ya, ya. Cukup Pak. Terima kasih.